Halo CSSku, bertemu lagi dengan Manusia Madasu di Easy Film. Untuk para aktivis kemanusiaan yang sedang mengungkapkan kematian anak umur 13 tahun yang meninggal, tetaplah berjuang. Usut tuntas kematian Afif Maulana, oke? Baiklah, berikut ini gue akan meringkas perjalanan band bernama Pearl Jam. Mereka adalah band yang sangat berpengaruh untuk perkembangan musik grunge di seluruh dunia setelah Nirvana. Oke CSSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka pada tahun 1987 ketika Stone Gossard dan Jeff Ament memutuskan keluar dari band bernama Green River karena perbedaan pendapat. Mereka kemudian kembali membentuk band bernama Mother Love Bone dan merekrut seorang vokalis bernama Andrew Wood. Setelah resmi terbentuk, mereka akhirnya tampil di acara komunitas yang membuat nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang. Kemudian mereka menggelar tur Amerika untuk pertama kalinya dan merilis album pertamanya yang dirilis pada tahun 1990. Namun tak lama setelah itu, mereka harus kehilangan Andrew yang meninggal dunia akibat overdosis, dan kematian sang vokalis membuat Stone sangat terpukul karena harus kehilangan sosok yang sangat humoris. 4 bulan setelah kematian sang vokalis, Stone dan Jeff memilih melanjutkan bandnya dengan menggunakan nama baru, dan mereka merekrut 2 personil bernama Mike dan Dave atas rekomendasi dari teman-temannya. Dengan formasi tersebut, mereka merekam demo 5 lagu yang berencana akan mereka serahkan ke beberapa label di Amerika. Saat itu mereka sampai meminta bantuan Jack Irons, mantan personil band Red Hot Chili Peppers yang dikenal karena memiliki banyak potensi. Berkat bantuan Jack, mereka akhirnya bergabung dengan label besar asal Amerika dan merekrut seorang vokalis bernama Eddie Vedder. Beberapa minggu kemudian, mereka menggelar pertunjukan pertamanya di klub malam dengan formasi Eddie Vedder pada vokal, Stone Gossard pada gitar, Mike pada gitar 2, Jeff Ament pada bass, dan Dave pada drum. Setelah itu mereka menjadi band pembuka untuk Alice in Chains yang membuat nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang. Tetapi karena saat itu nama bandnya dianggap kurang menarik, mereka mengganti nama bandnya menjadi Pearl Jam dan merilis album pertamanya di tahun 1991. Album tersebut menampilkan 11 lagu yang mengangkat isu seperti depresi, bunuh diri, kesepian, pembunuhan, dan merilis video klip yang terinspirasi dari kisah seorang siswa sekolah menengah yang menembak dirinya di depan teman sekelasnya. Berkat keberhasilan album yang mendapatkan 13 status platinum, mereka dianggap sebagai band yang telah mengenalkan skena grunge settle ke seluruh dunia hingga dianggap sebagai kunci dari gerakan musik grunge bersama Nirvana, Alice in Chains, dan Soundgarden. Meski begitu, media Inggris mengkritik album mereka yang dianggap terlalu vulgar sampai menuduh mereka telah mempromosikan bunuh diri kepada anak muda, namun dibantah oleh Eddie dan kawan-kawannya. Di tengah kesuksesan yang telah mereka dapatkan, Dave memilih keluar dari band karena kecanduan alkohol yang semakin parah dan posisinya sebagai drummer digantikan oleh teman baik dari Eddie. Pada tahun 1992, mereka tampil di acara televisi dan tampil di festival terbesar di Amerika. Di periode tersebut mereka mulai menunjukkan pandangan politiknya dengan menentang kebijakan pemerintahan yang mereka anggap salah.
Saat itu Eddie secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap gerakan hak aborsi yang masih ilegal di Amerika, hingga ketika mereka tampil di MTV, Eddie berdiri di atas panggung dengan menunjukkan tulisan sebagai aksi protes kepada pemerintahan Amerika. Hal itu menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat setelah media Inggris menerbitkan artikel yang membahas tentang tindakan mereka di acara tersebut. Pada tahun 1993, Pearl Jam merilis album keduanya setelah mendapatkan 3 penghargaan dari MTV. Album tersebut menjadi nomor 1 di 3 negara sampai memecahkan rekor sebagai salah satu album terlaris sepanjang masa. Lalu untuk mempromosikan album keduanya, mereka menggelar tur ke beberapa kota dengan menjual tiket yang murah kepada para penonton. Hal itu bukan tanpa alasan, karena mereka ingin pertunjukan besarnya dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kalangan tanpa memandang status sosial dan membatasi jumlah tiket agar tidak dimanfaatkan oleh para calo tiket yang sangat merugikan. Di sisi lain, Eddie dan kawan-kawannya mulai tidak nyaman dengan ketenaran besar yang telah mereka dapatkan, dan saat diwawancara, Eddie mengatakan jika ia tertekan karena tidak bisa melakukan kegiatan seperti nongkrong di pinggir jalan karena gerak-geriknya selalu diikuti oleh wartawan. Di periode tersebut, Eddie dan Kurt Cobain mulai menjalin pertemanan setelah mereka menggelar tur bersama. Saking dekatnya, Eddie bersama personil Pearl Jam diundang untuk berlatih di studio milik Nirvana. Menurut Courtney Love, istri dari mendiang Kurt Cobain, suaminya sempat iri dengan keberhasilan Pearl Jam yang dianggap luar biasa. Bahkan ketika media membandingkan Pearl Jam dengan Nirvana, ia terlihat kesal meski kedua band tersebut menjalin pertemanan yang sangat dekat. Terlepas dari benar atau tidaknya statement tersebut, namun Nirvana dan Pearl Jam telah diakui sebagai band yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik dunia. Pada tahun 1994, mereka bekerja sama dengan Ticketmaster, sebuah perusahaan yang mengelola tiket untuk menggelar pertunjukan amal di Chicago. Tetapi setelah tahu jika harga tiket tidak sesuai dengan kesepakatan, Pearl Jam akhirnya menolak untuk tampil, yang membuat pemilik perusahaan menuntut mereka ke jalur hukum. Namun mereka tidak gentar ketika dituntut di pengadilan karena mereka telah memiliki bukti yang akan memberatkan perusahaan tiket tersebut. Lalu beberapa hari setelah itu, mereka menggelar pertunjukan amal di pedesaan dengan harga tiket yang terjangkau dan memecat sang drummer yang kemudian digantikan oleh Jack, mantan drummer dari Red Hot Chili Peppers. Pada bulan November masih di tahun yang sama, mereka merilis album ketiganya yang menjadi album dengan penjualan tercepat sepanjang sejarah. Bahkan salah satu lagu mereka dianggap sebagai lagu pop terhebat yang menempati posisi 1 di tangga lagu Billboard Amerika. Beberapa bulan kemudian, Stone mulai terlibat dengan gerakan aktivis peduli lingkungan hingga memboikot beberapa perusahaan yang dianggap telah melakukan pencemaran lingkungan. Saat itu ia sampai mendesak pemerintahan untuk bertindak agar perusahaan tersebut tidak membuang limbah sembarangan. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1999, Pearl Jam telah melakukan lebih dari 500 kali pertunjukan termasuk menggelar tur dunia. Mereka juga merilis 2 album dan 2 EP album sekaligus yang semuanya berhasil sukses secara komersial. Tetapi setelah menyumbangkan 1 lagu untuk penggalangan dana, mereka kembali harus kehilangan Jack, sang drummer yang memilih keluar dari band karena masalah pribadi dan merekrut Matt, mantan personil dari band Soundgarden. Pada tahun 2000, mereka merilis album ke-6-nya dengan lirik yang lebih gelap dari album sebelumnya. Meski dianggap gagal secara komersial, namun mereka tetap menggelar tur gratis sebagai protes terhadap calo tiket yang sangat merugikan. Di periode tersebut, Eddie semakin vokal mendukung gerakan hak aborsi hingga bergabung dengan beberapa organisasi kemanusiaan di Amerika.
Ia juga terus berkampanye untuk mendorong masyarakat agar ikut pemilihan presiden karena sebagian masyarakat tidak percaya dengan presiden Amerika yang menurut mereka kemiskinan di Amerika tidak akan pernah hilang meski telah berganti presiden. Beberapa bulan kemudian mereka tampil di festival musik tahunan yang digelar di Denmark. Tetapi saat mereka membawakan lagu kelimanya, Eddie menghentikan pertunjukan setelah ia mengetahui ada 9 penggemarnya tewas akibat terinjak-injak. Insiden tersebut membuat Eddie sangat terpukul dan terus menyalahkan diri sendiri hingga membatalkan semua pertunjukannya. 1 tahun kemudian, setelah terjadinya peristiwa yang dikenal sebagai serangan 11 September, mereka menggelar pertunjukan amal yang semua keuntungannya disumbangkan kepada keluarga korban dan merilis album ketujuhnya di tahun 2002. Di sisi lain, ketika Amerika melakukan invasi ke negara Timur Tengah pada tahun 2003, Eddie dan kawan-kawannya mengkritik tindakan Presiden George W. Bush karena akan memicu Perang Dunia Ketiga. Bahkan ketika mereka menggelar tur Amerika Utara, Eddie membawa topeng George W. Bush dengan membawakan lagu yang dianggap kontroversial. Setelah itu mereka kembali menggelar pertunjukan amal untuk korban badai Katrina hingga menjadi band pembuka untuk band Rolling Stone di tahun 2005. Lalu pada tahun 2006, mereka mendirikan organisasi amal untuk merangkul anak-anak miskin di Amerika yang telah memiliki prestasi. Pada tahun 2007, ketika mereka tampil di festival musik terbesar di Amerika, Eddie mengundang veteran perang Irak bernama Thomas Young untuk naik ke atas panggung. Di sana Thomas menceritakan kengerian perang di negara Irak dan mendesak pemerintahan untuk segera menghentikannya. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2010, mereka telah menggelar lebih dari 1.000 kali pertunjukan dan kembali menggelar pertunjukan amal yang semua keuntungannya disumbangkan ke seluruh sekolah di Amerika. Pada tahun 2011, setelah merilis lagu dan menggelar pertunjukan besar di Costa Rica, mereka mendapatkan penghargaan atas kepedulian mereka terhadap lingkungan. Lalu di tengah jadwal yang sangat padat, Eddie dan kawan-kawannya merekam beberapa lagu dan lagu tersebut kemudian dijadikan album yang dirilis pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2015, mereka memutuskan vakum sementara setelah menggelar tur Eropa dan Australia. Pada tahun 2017, mereka dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame atas kontribusi besarnya untuk perkembangan musik dunia. Di sana Eddie juga mengumumkan akan menggelar tur ke beberapa negara untuk merayakan pencapaian bandnya. Lalu pada tahun 2020, mereka merilis album ke-11-nya yang menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Tetapi saat mereka akan menggelar tur untuk mempromosikan album terbarunya, mereka harus membatalkan tur tersebut akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Sampai saat ini, mereka masih produktif dan telah merilis album terbarunya di tahun 2024. Karena hal itu mereka dianggap sebagai band tersukses sepanjang sejarah hingga menduduki peringkat ke-8 sebagai band terbaik sepanjang masa. Selain itu, karya-karya mereka telah diakui oleh dunia yang kemudian menginspirasi banyak band rock generasi berikutnya. Lalu film pun selesai. Musik adalah salah satu sarana untuk memprotes bahkan mampu menjadikan manusia bersikap lebih baik. By Tukang Cuangki. Oke CS-CS-ku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Ampura balelal wae anjing.